Baik, pemirsa, saat ini kami akan mencoba kembali menghubungi Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, Bapak Rifli Katili. Assalamualaikum, Pak Rifli Katili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sudah bisa mendengar suara kami dengan baik ya, Pak Rifli, dari studio? Ya, kami dengar. Nah, suara saya jelas? Baik, Pak Rifli, kami dapat mendengar dengan jelas. Dan terkait dengan Gorontalo Karnaval Karawau tahun 2022 ini, dengan yakin pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakannya di tahun 2022. Apa latar belakangnya, Pak? Iya, baik. Jadi yang pertama, Gorontalo Karnaval Karawau ini dalam karisma event Nusantara atau biasa yang kita kenal dari event nasional. Sehingganya tahun ini syukur kondisi melandai, kemudian pemulihan kesehatan itu harus sejalan dengan kebangkitan ekonomi. Dan memang Karnaval Karawau ini merupakan satu momentum bagaimana kita mendorong kemajuan ekonomi kreatif, dalam hal ini sektor fashion Karawau, memicu dan ekonomi baik itu maupun ekonomi kreatif. Barangkali itu yang salah satu. Apakah itu menjadi tujuan satu-satunya, Pak? Kalau kita melihat 2 tahun sudah tidak menggelar Karnaval Karawau dan lalu pemerintah provinsi melalui Dinas Pariwisata menggelarnya, tujuannya hanya untuk meningkatkan ekonomi kreatif begitu dan ekonomi secara umum di Provinsi Gorontalo. Atau ada target-target lainnya, Pak Rifli? Jadi tentu 2 tahun ke sana, 2 tahun ini kan kita menghadapi pandemi COVID-19. Jadi praktis memang sejak 2020 dan 2021 kami dan tentunya sebagian besar baik provinsi lain maupun juga Provinsi Gorontalo dan kabupaten kota itu tidak menggelar event sebagaimana biasanya. Nah, tahun ini tentunya kita patut untuk terus melalui event Karnaval Karawau. Yang pertama adalah bagaimana kita mempromosikan kembali destinasi dan pariwisata kita di daerah melalui event ini. Kemudian yang kedua, ini tentunya menggerakkan, karena di pariwisata itu ikutannya adalah juga industri. Nah, dengan event ini diharapkan kita mampu mendatangkan para pengunjung dan juga wisatawan, utamanya lokal maupun nasional, untuk hadir, bagaimana bisa mengikuti event-event yang ada di daerah. Yang ketiga, Gorontalo itu mendapatkan kesempatan masuk dalam kalender event nasional. Lalu kita mendapatkan 2 festival yang masuk di dalam kalender event nasional, yaitu Karnaval Karawau dan Festival Pesona Pulau Saronde. 2 kegiatan ini, Karnaval Karawau menjadi tanggung jawab kami di Dinas Pariwisata Provinsi, dan Festival Pesona Pulau Saronde itu tanggung jawab Dinas Pariwisata Kabupaten Borot. Tetapi kita adakan ini secara simultan. Kalender ini Karnaval Karawau dilaksanakan selama 3 hari, dari tanggal 6, 7, 8, kemudian dilanjutkan dengan Festival Pesona Pulau Saronde di tanggal 9 dengan tanggal 10. Tujuannya apa? Agar supaya penyelenggaraan event ini lebih panjang, dan ketika orang datang di Gorontalo, dia bisa menikmati sekaligus baik eventnya itu, karena seperti kita Karawau itu ada pamerannya, kemudian ada berbagai macam kegiatan yang termasuk fashion dan juga karnaval itu sendiri. Demikian juga di Festival Pesona Pulau Saronde juga mengadakan beberapa rangkaian kegiatan. Ada hal yang menarik dari Karnaval Karawau ini kita melaksanakan sejak tahun 2011 dan tahun ini di 2022
kami menginisiasi bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, dalam hal ini Balai Pelestarian Nilai Budaya, itu sebagai warisan budaya tak benda dunia yang tercatat oleh UNESCO. Nah, inilah yang merupakan poin penting karena Karao merupakan budaya itu tercatat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Supaya ini tidak dicaplok, biar dikenal lebih luas. Nah, karena kegiatan Karnaval Karao salah satu kegiatan para narasumber itu baik dari Gemawira Kanada, Gemawira Indonesia dan para pesertanya itu adalah dari luar negeri dalam hal ini. Tujuannya ini untuk memperkenalkan upaya Karao ini juga dalam rangka upaya tidak hanya orang Gorontalo, tidak hanya orang Indonesia, tapi juga masyarakat dunia tahu Pak Rifli, bahwa itu adalah produk sulaman asli dari Gorontalo. Ya, Pak Rifli, kita lebih jauh tentang bagaimana item kegiatan di Gorontalo Karnaval Karawo, apalagi langkah ini menjadi momen untuk menjadikan Karawo sebagai warisan dunia atau UNESCO. Seberapa besar Pak kemungkinannya Karawo ini benar-benar masuk menjadi warisan dunia UNESCO kalau kita melihat dari mungkin kebudayaan-kebudayaan lain ataupun ada item-item budaya di daerah lain yang sudah masuk menjadi warisan dunia UNESCO? Iya, jadi pertama memang ini pekerjaan yang tidak mudah dan kita perlu tahapan yang cukup panjang. Jadi kenapa ini? Pertama, potensi itu bahwa kami tidak sendirian menggagas ini, ya. Kami tentunya bersama-sama dengan lintas terkait, baik itu Kemendikbud, kemudian di daerah juga bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tindak yang menjadi lintas instansi. Kemudian yang kedua, Karao ini juga sudah tercatat, ya, sebagai warisan budaya tak benda di level nasional oleh Kemendikbud. Itu menjadi modal utama kita dulu. Nah, kemudian yang ketiga, ini kita mendapatkan dukungan penuh tentu dari teman-teman di Kemendikbud yang merupakan leading sector sebagai instansi yang bertanggung jawab untuk mendorong ini. Ditambah kita punya katakanlah orang-orang Gorontalo, baik itu yang ada di legislatif maupun di eksekutif, yang punya peran penting untuk bagaimana bisa mendorong ini, dan mereka tentunya sangat berkomitmen untuk memperjuangkan Karao sebagai warisan budaya benda dunia. Saya kira itu yang menjadi optimisme kami ke depan. Baik, Pak Rifli, terakhir mungkin ada himbauan atau harapan kepada masyarakat, apa yang harus dilakukan, respon masyarakat juga tentunya diperlukan untuk bagaimana mendukung langkah-langkah pemerintah menjadikan Karawo ini tidak hanya dinikmati di nasional tapi juga bisa menjadi warisan dunia UNESCO nantinya. Pak Rifli. Iya. Jadi pertama kita mulai menumbuhkan kecintaan terhadap Karawo itu yang selama ini stigmanya itu digunakan hanya oleh orang-orang tertentu saja, dalam hal ini mungkin di atas kalangan milenial gitu. Nah, hari ini dan kita tentunya sudah memulai mengedukasi ya kepada masyarakat sejak usia dini. Di kegiatan ini mendorong, memperkenalkan dan melombakan bagi anak SD, SMP, SMA untuk terlibat mengikuti dan kemudian menanamkan bagaimana mereka mulai mencintai itu dengan mewarnai, membuat desain dan kemudian melakukan Karao itu sendiri. Yang kedua, tentunya di instansi pemerintah memang itu kita sudah mewajibkan ya di hari-hari tertentu. Nah,
ini akan tentunya melalui komitmen pemerintah Provinsi Bapak Gubernur akan tentunya mendorong bagaimana Karawang itu menjadi pakaian salah satu hari tertentu digunakan baik oleh anak SMA, SMP, dan juga SD. Nah, tentunya ini merupakan gerakan masif bagi kita untuk bagaimana Gorontalo itu memiliki rasa terhadap kecintaannya kepada Karawang. Dan yang lebih penting adalah tentunya perlu pertama menjadikan Karawang barangkali sebagai salah satu muatan lokal atau masuk dalam kurikulum sangat bagi pendidikan di semua level agar mereka mengetahui dan kemudian memahami dan mencintai Karawang itu sendiri. Baik. Barangkali itu. Terima kasih Pak Rifli, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo atas informasinya dan selamat beraktivitas kembali Pak Rifli. Salam sehat. Salam sehat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ke informasi selanjutnya.